Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan Islam serta nikmat sunnah adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Jalla wa'ala kepada sebagian hambanya. Adalah dua nikmat yang hendaknya mereka bergembira dan bangga dengannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita untuk mengatakannya kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus. Katakanlah kepada mereka, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush, laqad tadarat aqwalul mufassirina minas salaf fi anna al-murada bihima ni'matul islami was sunnah, atau kama qala. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang Allah perintahkan kita berbangga dan berbahagia dengannya, dan bahwa fadlullah dan rahmatnya tersebut lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Maksudnya adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Karena seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari di awal kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang sesungguhnya itu adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam Syarah Al-Arba'in, ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata beliau, yang dimaksud dengan as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah beragama dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, tiga generasi terbaik umat Islam yang telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Ini adalah dua nikmat jamaah yang dimuliakan Allah yang hendaknya kita bahagia, gembira dan bangga. Bukan justru kecewa dan menyesal kenapa terlalu cepat mendapatkannya. Jangan justru menyalah-nyalahkannya tatkala ada sedikit musibah menimpa kita dalam urusan dunia kita. Atau justru tidak pede, minder dan malu dengan manusia ketika orang mengetahui kita berada di atasnya. Allah Jalla wa'ala justru memerintahkan kita falyafrahu. Hendaknya mereka gembira, bangga, senang, bahagia dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itu lebih baik, khairum mimma yajma'un. Nikmat Islam dan nikmat as-sunnah itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Jumlah manusia yang disebutkan oleh sebagian orang kurang lebih ada 7 miliar di dunia ini. Hanya 1 miliar yang berstatus agama Islam di KTP-nya.
Dan dari yang berstatus Islam di KTP-nya, dari 1 miliar orang tersebut, sangatlah sedikit di antara mereka yang menjalankan Islam dengan as-sunnah. Karena memang jauh hari sebelum wafat Nabi SAW telah memberitakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Badal Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dengan keasingan. Tiada yang beriman kepada Nabi SAW kecuali seorang yang sudah dewasa, Abu Bakar, seorang wanita, Khadijah, dan beberapa budak sahaya dari orang-orang yang fakir miskin. Wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Dan kelak akan kembali menjadi asing. Maka tuba ada 2 maknanya kata para ulama. Yang pertama maknanya jannah, dan makna yang kedua adalah syajaratun fil jannah. Maka tuba, syurga atau sebuah pohon di dalam syurga untuk mereka orang-orang yang asing karena mempertahankan Islam. Sampai di sini hadisnya dalam Sahih Muslim. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan definisi orang-orang ghuraba adalah mereka yang membaik di saat manusia memburuk. Dan juga dalam riwayat yang lain adalah mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Itu riwayat-riwayat yang berada di luar Bukhari dan Muslim. Sebagian sanad yang sahih, sebagian yang dhaif, tetapi makna yang sahih. Juga dari jauh hari Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Datang dari jalan yang banyak sehingga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan tauhid, menjauhi kesyirikan, menggigit sunnah Nabi SAW dengan gigi gerahamnya agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. Dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Karena memang wasayudu kama bada ghariba. Di akhir zaman Islam akan kembali asing. Bahkan Syekh Al-Albani rahimallahu taala di dalam silsilatul huda wan nur ketika membahas hadis tersebut, beliau menyebutkan bahkan keasingan Islam di hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Kenapa demikian? Karena yang memerangi Islam di fase Mekah saat itu jelas-jelas kafir musyrik. Tidak ada satupun dari mereka yang mengaku Muslim. Abu Lahab CS. Hanya mereka yang mencela Islam, yang menyakiti kaum muslimin. Hanya mereka. Sedangkan di akhir zaman ini, yang mencela, yang merongrong dan menghina syiar-syiar Islam dan kaum muslimin serta menyakiti hati mereka, justru mereka yang dianggap sebagai ulama'nya kaum muslimin. Orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu, ditokohkan dengan ilmu dan dianggap sebagai referensi umat Islam. Maka kata Syekh Al-Albani, keasingan Islam di hari ini lebih dahsyat daripada keasingan Islam di fase Mekah saat itu. Maka dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan lil 'amilil wahidi minhum ajru 50 rajula. Pahala untuk satu orang dari mereka yang mampu berpegang teguh dengan agamanya sekalipun dia merasakannya seperti menggenggam bara api, pahalanya seperti 50 orang laki-laki. Mendengar demikian para sahabat bertanya, minhum am minna ya Rasulullah. 50 orang laki-laki dari mereka ataukah perbandingan kami? Maka Nabi menjawab, bal minkum, bahkan 50 orang seperti kalian. Tetapi Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa penyebutan dari Nabi tersebut tidak menunjukkan akan adanya orang yang lebih mulia dari para sahabat Nabi. Karena penyebutan pahalanya lebih besar dari sebagian sisi tidak menunjukkan dia lebih mulia dari seluruh sisinya. Sebagaimana ada di antara Nabi yang memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh Nabi kita, namun tidak membuat mereka lebih mulia daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum.
Maka nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah sebaik-baik nikmat, semahal-mahal nikmat, dan adalah nikmat yang lebih mulia daripada dunia beserta isinya, yang hendaknya kita bangga, gembira, dan bahagia dengannya. Yang kedua, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada nikmat yang lebih berharga, yang lebih penting, dan yang lebih kita butuhkan setelah nikmat Islam dan sunnah, selain daripada nikmat ilmu agama. Karena dengan ilmu agamalah kita akan mengenal Islam dan as-sunnah. Dan dengan ilmu agamalah kita dapat menyebarluaskannya. Ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Seseorang tidak akan meraih kebaikan yang sesungguhnya di dunia dan di akhiratnya kecuali dengan ilmu agama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ini satu-satunya hadis dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan di dalam Sahihul Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum." Barang siapa yang diberikan ilmu agama, Allah bukakan untuknya pintu-pintu ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi. Ilmu agama akan menuntun kita ke surga Allah. Enggan menuntut ilmu agama, maka maknanya enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tanpa ilmu agama kita tidak akan sampai ke surga Allah, jemaah. Jangan berharap sampai ke surga Allah tanpa ilmu agama. Kejahilan hanya menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam hati mereka. Tadi sebelum kita masuk ke masjid, kita berada di dalam hiruk pikuk dunia. Lelah, letih, gelisah, pikiran gak tenang, gak nyaman. Walaupun mungkin sebagian kita tadi di luar masjid berada di dalam mobil-mobil mewah dan mahal. Tetapi ketenangan jiwa yang dia dapatkan di saat dia hadir di majelis ilmu agama, sungguh tidak dia dapatkan ketika berada di luarnya. Indahnya majelis ilmu agama. Walaupun ketika dia berangkat ke majelis ilmu agama dalam keadaan dia sedang galau, gelisah, karena banyaknya problematika rumah tangga yang dia hadapi. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Tetapi begitu dia duduk di majelis ilmu agama, Masya Allah, akan-akan dia ponakannya Raja Salman. Begitu selesai kajian dan pulang baru ingat, pampers anak-anak udah habis dan uang belum punya. Minyak goreng juga belum ada. Nazalat alaihimus sakinah. Turun untuk mereka sakinah ilahi. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama di masa tabi'in, mengatakan, "Law 'alima al-muluk wa abna al-muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha lajaladuna 'alaihi." Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui bagaimana kenyamanan yang kita rasakan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk-cambuk dan mengusir kita karena cemburu kepada kita. Nazalat alaihim sakinah. Turun untuk mereka sakinah ilahi. Bahkan saking sakinah ilahinya, sebagian jamaah pengajian, kajian belum sampai 15 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah. Menunjukkan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Wa ghasyiatumur rahmah. Tercurahkan untuk mereka rahmat.
Wa haffathumul malaika, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka. Bayangkan jemaah. Bukan sekedar dipuji dan dilihat oleh malaikat. Malaikat-malaikat Allah datang meliputi mereka. Adakah majelis yang lebih mulia seperti ini jemaah? Di luar sana banyak orang rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak hanya untuk bisa selfie bareng dengan artis. Hanya untuk bisa ngopi bareng dengan artis. Majelis ilmu agama, antum nggak perlu keluarkan uang miliaran rupiah. Duduk di majelis ilmu agama, di dalam rumah Allah, haffathumul malaikah. Malaikat-malaikat Allah datang meliputi mereka. Subhanallah. Dengan kasat mata kepala kita memang tidak melihatnya. Tetapi kita tidak meragukannya sedikit pun karena Nabi yang memberitakannya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Semakin sering kita hadir di majelis ilmu agama di dalam rumah Allah, maka semakin sering pula nama kita disebut-sebut oleh Allah Rabbul Alamin. Di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Sehingga namanya selalu terdengar oleh Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat lainnya yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Ilmu agama itu bagaikan hujan yang turun ke permukaan bumi jamaah. Sehebat-hebatnya manusia, secanggih-canggihnya suatu negara, mereka tetap butuh kepada yang namanya hujan. Suatu negara akan kering kerontang dan akan mati kekeringan kalau tidak ada hujan. Dan maka orang yang sombong terhadap ilmu, itu seperti orang yang sombong tidak butuh kepada hujan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaithin katsirin asaba ardan, fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma' fa ambatatil kala' wal 'ushbal katsir." وأصام منها طائفة أخرى وكانت منها أجادب أمسكت الماء ولا تنبت كلاء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء ذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم ونفعه ما بعثني الله به من الهدى ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang aku diutus dengannya itu bagaikan air hujan yang turun ke permukaan bumi. Ketika air hujan turun ke permukaan bumi, maka ada 3 model tanah di permukaan bumi ini. Yang pertama tanah yang bagus, yang subur. Di mana hujan yang turun ke permukaannya dapat ia serap, kemudian dia tumbuhkan tumbuhan di atasnya. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua ajadib. Tanah tersebut memang tidak menyerap air hujan ke dalamnya. Yang lantas menumbuhkan tumbuhannya di atasnya. Tetapi dia menampung, menahan air hujan yang turun ke permukaannya. Sehingga air hujan tersebut lambat laun semakin banyak sehingga Allah memberikan manfaat air hujan tersebut kepada manusia melaluinya. Mereka datang menimbanya untuk minuman mereka, untuk tanaman, menyirami tanaman mereka, atau untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Sedangkan model tanah yang ketiga, innama hiya qi'an, dia bagaikan padang tandus. Air hujan yang turun kepadanya tidak ia serap, kemudian menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula dia tampung sehingga tergenang di atasnya. Tetapi air hujan yang turun dia biarkan berlalu begitu saja. Dia biarkan berlalu begitu saja. Itulah perumpamaan orang yang berilmu dan mampu mengajarkan ilmu. Dan orang yang mengambil manfaat dari ilmu ini. Serta itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mau respon, tidak mau memberikan perhatian terhadap ilmu dan hidayah yang aku dibawa dengannya. Dan tidak mau menerimanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang keempat sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke inti pembahasan.
ilmu agama adalah sebaik-baik solusi di masa fitnah. Dan tempat ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita berlindung, melindungi iman dan amal saleh kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dalam pembahasan hadis-hadis fitan, beliau menyebutkan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, satakunu fitanun al-qa'inu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'an aw ma'azan falya'udz bih. Sungguh akan terjadi fitnah demi fitnah, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Di mana orang yang masih duduk di saat itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang berdiri saat itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki masih lebih baik dan masih lebih selamat daripada orang yang sudah sa'i, yang sudah berlari cepat. Man tasharrafa laha tastashrifhu. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, fitnatul syirik, fitnatul bid'ah, atau fitnatul ma'asi, maka fitnah tersebut pasti menyambarnya. Al-qulubu dha'ifah wa syubuhatu khattafah, kata Imam Az-Zahabi. Hati ini lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Di akhir hadis tersebut, Nabi memberikan bimbingan untuk umatnya yang sudah berada di zaman fitnah tersebut. Beliau mengatakan, faman wajada malja'an aw ma'azan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di situ dia bisa berlindung, melindungi agamanya, hendaknya dia berlindung di dalam tempat tersebut. Dan majelis ilmu agama, kata para ulama, adalah sebaik-baik tempat kita berlindung dari fitnah akhir zaman. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di mana pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan tidaklah kita bertemu dan berkumpul di sore hari ini di rumah Allah yang mulia ini karena kita satu kabilah yang sama. Karena adanya keterkaitan nasab di antara kita. Lah, saya dari Aceh, antum bukan orang Aceh. Nggak ada kaitan nasab di antara kita. Tidak pula karena kita satu partai atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu dan sama. Yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan konsekuensinya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala juga menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka di hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang membangun persahabatan dan persaudaraan mereka di atas landasan takwa, yang saling menuntun di antara mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, فَكُلُّ صَحَابَةٍ وَصَدَاقَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَنْقَلِبُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ دَائِمٌ بِدَوَامِهِ. Maka seluruh persahabatan dan pertemanan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, itu akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat.
kecuali yang karena Allah, di jalan Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tak terasa kita sekarang sudah berada di pintu gerbang bulan Ramadan, di mana kita sudah memasuki pertengahan kedua bulan Sya'ban hari ini. Hari ini bertepatan tanggal berapa? 15, dan ada yang berpendapat 16 atau 14? 16. Nah, sudah memasuki pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Lihat jamaah, betapa cepatnya perputaran waktu. Rasanya baru kemarin kita berpisah dengan bulan Ramadan. Kayaknya corona itu baru seminggu jamaah. Cuma terasa lama corona itu gara-gara minyak goreng yang tertimbun. Ya, sebelum minyak goreng tertimbun, corona kayaknya baru seminggu, betul. Nah, perputaran waktu yang begitu cepat jamaah. Disebutkan sebuah hadis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, ketika beliau mensyarah hadis pertama dari hadis-hadis fitan yang Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Fitan. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang beliau hasankan, bahwa Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu sanatu kasyahr, wa yakunu asyahru kal usbu', wa yakunu al-usbu' kal yawm, wa yakunu al-yawm kas-sa'ah, wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'fah." Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sampai perputaran waktu itu semakin hari semakin dekat. Fatakunu sanatu kasyahr, sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. Waktu 1 bulan bagaikan 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah itu dalam bahasa Arab artinya waktun qasir. Kalau boleh diterjemahkan 1 jam. Waktu 1 jam, waktu yang pendek. Habisnya berputarnya itu seperti pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Cepat ya mah. Tak terasa di antara kita udah jadi kakek-kakek, udah punya cucu, udah punya anak. Udah 40 tahun umurnya, udah 60 tahun, udah 70 tahun. Ya, tak terasa sekarang udah sore. Seakan-akan baru tadi kita sholat zuhur, sekarang udah asar lagi. Tiba-tiba udah maghrib, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba kita udah tidur lagi, tiba-tiba sudah man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Di dalam masjid di dalam masjid ini, di Jatinegara saja kita bisa terkejut dengan pertanyaan itu. Lalu bagaimana jika pertanyaan itu datang dan kita sudah berada di alam barzakh? Masjid apa ini? Di Masjid Al-Fatah saja ente terkejut mendapatkan pertanyaan ini. Lalu bagaimana jika ente mendapatkan pertanyaan ini dan ente sedang berada di alam barzakh? Cuma bedanya, terkejutnya di alam barzakh karena kita ingin kembali lagi ke dunia untuk memperbanyak amal saleh. Adapun terkejutnya sebagian antum dengan pertanyaan di atas dalam masjid ini karena kurang fokus dan karena ngantuk. Perputaran waktu yang begitu cepat, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, sehingga kita sekarang hampir berpisah dengan bulan Sya'ban. Sebuah bulan di mana Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Albani berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti puasanya engkau di bulan Sya'ban. Maka Nabi menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dari manusia melalaikan keutamaan dan keistimewaannya karena dia yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab mereka mempedulinya karena dia salah satu dari bulan haram. Ramadan juga demikian. Sya'ban banyak orang yang melalaikannya. Wahwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Pada bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang mana amalan para hamba diangkat kepada Allah di dalamnya. Wa fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang berpuasa.
Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita mengatakan, lam yakunin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di sebuah bulan, dan ini puasa sunnah, melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Maksudnya sebulan penuh di sini hampir 1 bulan penuh. Karena di dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan illa qalil, kecuali hanya beberapa hari. Untuk di bulan Sya'ban, beliau berpuasa sunnah hampir 1 bulan penuh. Bukan hanya 10 hari, 20 hari. Hampir 1 bulan penuh. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ibunda kita menyatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat ila Ramadan. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan ini bantahan untuk sebagian mereka yang ekstrim dalam beragama, yang membuat tarikat-tarikat, metode-metode ibadah kepada manusia yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka melakukannya dengan cara-cara yang ekstrim. Menganjurkan orang lain puasa mutih. Puasa mutih 40 hari berturut-turut. Sebagian daerah, puasa itu dijalankan dengan syarat selama 40 hari itu pakaian yang dipakai harus pakaian putih. Baik pakaian dalam maupun pakaian luar. Walaupun orangnya Somalia. Tetap harus putih. Nasi putih. Kuah putih. Kuah bening. Nggak boleh makan daging-dagingan katanya. Untuk meringankan hawa nafsu. Bahkan di sebagian tempat mereka menjalaninya sambil beriktikaf di pemakaman yang di situ ada kuburan karamah. Keramat. 40 hari. Anda lebih hebat daripada Rasulullah. Anda lebih bertakwa daripada Rasulullah. Tarekat Anda lebih baik daripada tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibunda kita mengatakan, tidak pernah Nabi berpuasa 1 bulan penuh di selain bulan Ramadan. Kok bisa ada puasa 40 hari? Mana dalilnya? Ya. Nanti kalau bisa lulus dalam tarekat tersebut akan naik jenjangnya dan seterusnya. Sehingga kalau sudah di tingkatan wali majdhub, orang gila menjadi wali. Orang yang enggak pernah cebok kalau kencing, ya, enggak pernah sikat gigi, buka aurat, ya, enggak sholat 5 waktu, justru dianggap wali majdhub. Kalau kita melihatnya dengan makam syariat memang itu salah. Tapi kalau itu dilihat dengan kacamata ma'rifah, itu sebuah ketaatan kepada Allah. Udah mati aja ente. Bingung nggak? Bingung. Memang membingungkan. Memang membingungkan. Sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi pasti membingungkan. Man khalafa sunnah tanaqad. Itu kaidah. Barang siapa yang menyelisihi sunnah dalam beragama pasti banyak kontradiksi pada dirinya. Yang kedua kata ibunda kita, dan ini syahidnya, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa di sebuah bulan lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Setelah bulan Ramadan, maka bulan yang paling banyak Nabi berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kita justru di bulan Sya'ban, kalau bisa jangan puasa. Jamak takdim semuanya. Jamak takdim sebelum Ramadan, paham ya? Karena Ramadan semakin dekat, maka jamak takdim semakin sempurna untuk makan minum. Yang biasanya kuliner, yang wisata kuliner cuma Sabtu Ahad, karena mau dekat Ramadan tiap hari kuliner. Pagi kuliner, siang kuliner, sore kuliner. Ramadan udah dekat, ntar lagi udah nggak bisa. Pas Ramadan lebih parah lagi wisata kulinernya. Ya, alasannya Ramadan ntar lagi. Di jamak takdim semuanya. Ya. Wisata kuliner untuk 1 bulan Ramadan di jamak takdim ke bulan Sya'ban. Nah, sedangkan Nabi kita di bulan Sya'ban justru memperbanyak puasa, memperbanyak ketaatan. Bahkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh.
Paling tidak dengan kita mendengar hadis ini, kita jadi tahu selama ini kita belum punya bahan yang lengkap, yang sempurna untuk ujub. Hah? Paling tidak dengan kita mengetahui hadis-hadis yang seperti ini, kita jadi sadar bahwa kita ini pemalas, jamaah. Saya dan jamaah semuanya, kita ini pemalas. Seandainya riya dan ujub itu boleh dalam Islam, kita belum cukup bahan untuk riya dan ujub. Bahan apa yang mau kita gunakan untuk ujub dan riya, jamaah? Ini baru dari sisi ini aja kita udah ketinggalan jauh. Apalagi kita di Indonesia, semakin dekat Ramadan, semakin banyak undangan makan minum. Semakin banyak walimahnya. Goyang juga imannya. Nah, padahal ini adalah sunnah Nabi SAW di bulan Sya'ban. Hampir 1 bulan penuh beliau berpuasa, jemaah. Di bulan Sya'ban. Persiapan untuk bulan Ramadan. Nih, yang bertanya bagaimana bimbingan Nabi sebelum bertemu dengan Ramadan, menjelang Ramadan, ini sunnah Nabi. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, siyamuhu katamrin ala siyami Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban itu adalah seperti latihan untuk puasa Ramadan. Li'an la yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Sehingga agar ketika dia masuk ke dalam puasa Ramadan, dia tidak dalam keadaan lelah, tidak dalam keadaan tersiksa, dan tidak dalam keadaan terkejut. Beda dengan orang yang tidak terbiasa dengan puasa. Puasanya tok di bulan Ramadan. Hari pertama langsung terkejut. Hari pertama langsung talak 3 istrinya. Baru jam 11 pagi jamaah. Hari pertama. Wajahnya mengesankan kayaknya cuma dia yang puasa di Jatinegara ini. Kenapa? Karena nggak punya persiapan. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa dengan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Bal qad tamarrada 'ala siyam wa i'tadahu wa wajada bi siyam Sya'ban qablahu halawat as-siyam wa ladzatah. Dia telah terbiasa dengan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Dia telah merasakan manisnya ibadah puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Dan dia telah merasakan lezatnya ibadah puasa. Fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyat. Sehingga dia bertemu masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan kekuatan fisiknya telah sempurna dan semangatnya telah sempurna. Semangatnya sudah sempurna dan fisik pun sudah terlatih. Kemudian beliau juga mengatakan, lamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyam wa qira'atil Qur'an liyahsul at-ta'ahhub li talaqi Ramadan wa tartadha an-nufus bidzalika ala ta'atir Rahman. Karena Sya'ban itu bagaikan pintu bagi bulan Ramadan, maka disyariatkan di bulan Sya'ban ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Puasa, tilawatul Quran, memperbanyak sedekah, dan berbagai ketaatan yang lainnya, agar dia memiliki persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan agar jiwanya sudah terlatih dengan ketaatan kepada Ar-Rahman. Analogi ringan jamaah. Seandainya ada pertandingan bola, 1 bulan lagi hari final. Hari final. Pasti para pemain bola jauh hari sebelum hari final itu melakukan latihan. Persiapan hari final. Tetapi coba kalau mereka tidak melakukan latihan jauh hari sebelum hari final. Berleha-leha begitu datang hari final langsung masuk lapangan. Walaupun dia memiliki skill main bola tingkat dewa katanya. Tapi kalau nggak punya tidak berlatih jauh hari sebelumnya, pasti dia ngos-ngosan di hari itu, ya kan? Walaupun dia memiliki skill dan kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan fisik,
Tapi kalau dia tidak latihan jauh hari sebelum hari final, begitu masuk ke dalam lapangan di hari final, ngos-ngosan. Baru 5 menit udah ngos-ngosan. Begitulah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tanpa persiapan dengan ketaatan di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan syahru Rajab, syahru zar', wa syahru Sya'ban, syahru saqi, wa syahru Ramadan, syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanamkan bibit. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiraminya, merawatnya, menjaganya. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanennya. Kira-kira apa yang akan kita panenkan di bulan Ramadan? Kalau di bulan Rajab nggak nanam, di bulan Sya'ban juga nggak nanam. Atau menanam di bulan Rajab tetapi tidak dirawat di bulan Sya'ban. Makanya tak jarang kita melihat orang begitu bertemu dengan Ramadan seperti terkejut dia. Bahkan 2-3 hari sebelum datang Ramadan dia udah mulai ketakutan. Ketakutan dia, gelisah dia, nggak nyaman dia. Seakan-akan Ramadan itu adalah penjara. Seakan-akan Ramadan itu penjara. Sehingga sebagian mereka ya, baru di hari pertama dan kedua udah ngos-ngosan. Baru jam 11 pagi jamaah. Kucing lewat bisa menjadi lawan dia. Yang kan tuh. Bener gak tuh? Sebagian orang. Baru jam 12 siang. Air wajahnya, ekspresinya seakan-akan di Jabodetabek ini cuma dia yang puasa. Orang lain semuanya nggak ada yang puasa. Baru jam 1 siang. Masya Allah wajahnya sudah seperti Ya'juj wa Ma'juj seremnya. Pemarah. Mestinya bulan Ramadan seorang menjadi pemaaf. Di siang Ramadan senggol dikit bacok katanya. Istilahnya ya. Senggol dikit bacok. Ya. Subhanallah. Kenapa? Dia terkejut. Bertemu dengan bulan Ramadan. Dia tersiksa dengan ibadah di bulan Ramadan. Tersiksa dengan ibadah puasa. Berat bagi dia. Kenapa? Karena belum terbiasa dengan ibadah puasa sebelum Ramadan. Melakukannya dalam keadaan lelah, letih, dan berat. Kenapa? Karena dia belum merasakan manis dan lezatnya ibadah puasa sebelum Ramadan. Demikian pula kalau dia tidak membiasakan diri dengan salat malam di bulan Sya'ban. Maka di bulan Ramadan surat Wadduha adalah surat terpanjang baginya dalam tarawih. Bahkan begitu 2-3 hari lagi Ramadan udah mulai cari info. Di mana Masjid Express cepat kilat tarawihnya. Nyari dia. Walaupun jauh nggak apa-apa. Ya. Walaupun jauh nggak apa-apa. Bahkan di beberapa masjid udah ada aturannya. Rakaat pertama ini suratnya. Rakaat kedua ini nggak boleh lebih panjang. Surat yang paling panjang Al-Qari'ah. Langganan tetap Inna a'tainakal kautsar. Itu di bulan Ramadan. Kalau imamnya sempat baca panjang dikit, cuma 1/3 halaman atau setengah halaman, udah komplain. Udah komplain jamaahnya. Memang nih imam gak hikmah nih. Ini imam memang gak menjaga perasaan, padahal dia yang pemalas. Dia yang gak melakukan latihan di bulan Sya'ban. Bahkan tidak terbiasa dengan sholat subuh. Yang mana kebiasaan Nabi dalam sholat subuh membaca 60 hingga 100 ayat Al-Quran. Itu kebiasaan Nabi. Setiap sholat subuh Nabi membaca 60 hingga 100 ayat Al-Quran. Nah kita imamnya baru baca wassama'i wattariq. Udah merasa berat. Baru membuka amma yatasa'alun. Udah dikasih syarat. Si imam kira nggak perlu gua cuma baca 5 ayat, gua nggak hafal 1 suratnya. Ya. Akhirnya imam punya alasan, salam sebenarnya gua menyelesaikan 1 surat tadi, udah banyak isyaratnya. Akhirnya 5 ayat aja, padahal cuma 5 ayat hafalan dia. Itu kebiasaan buruk masyarakat kita di Indonesia. Nah, nggak terbiasa aja mah. Begitu datang Ramadan tarawih,
Masya Allah. Imam cuma baca sepertiga halaman di rakaat pertama. Dia merasa berat dan merasa panjang. Kenapa? Enggak berlatih di bulan sebelumnya. Demikian pula baca Al-Quran. Sebagian mereka 1 Ramadan penuh. Enggak selesai 1 juz pun enggak selesai. Bayangkan. 1 juz pun enggak tamat. Subhanallah. Padahal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Apabila bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, kita tidak bisa fokus dan cinta kepada Al-Quran, maka di bulan mana lagi kita akan cinta dan fokus untuk Al-Quran. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif beberapa ucapan ulama salaf tentang bulan Sya'ban dan perbuatan mereka. Yang pertama, Salamah bin Kuhail. Salamah bin Kuhail mengatakan kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Bagi ulama dahulu, bulan Sya'ban itu adalah bulan pencinta Al-Quran. Di bulan Sya'ban mereka sudah mulai start baca Al-Quran. Sudah seperti di bulan Ramadan suasana mereka dengan Al-Quran. Di mana-mana orang baca Al-Quran, sambil jalan baca Al-Quran, yang di rumahnya, yang di tokonya dan sebagainya. Sudah mulai start baca Al-Quran. Nah, juga dikatakan Habib bin Ibnu Abi Thabit. Bin Abi Thabit. Disebutkan oleh Ibn Rajab, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk Sya'ban, beliau mengatakan hadza syahrul qurra. Inilah bulannya para pembaca Al-Quran. Juga Amr bin Qis al-Mulai. Idza dakhala Sya'ban, apabila bulan Sya'ban telah masuk, aghlaqa hanutah. Beliau menutup toko beliau wa tafarraqa liqira'atil Quran dan fokus baca Al-Quran. Kita sebaliknya. Ya. Bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan jualannya cuma sampai jam 8 malam. Kalau bulan Ramadan dari mulai sebelum zuhur sampai subuh. Alhamdulillah Ustadz, berkah banget Ramadan itu memang. Ini nasihat secara umum tentunya. Adapun menyikapi individu saudara kita muslim, kita harus berbaik sangka. Kita nggak tahu, walaupun mungkin terlihat kok dia semakin fokus jualan, ya kita berbaik sangka saja. Siapa tahu dia punya ibadah yang mengalahkan ibadah kita, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Atau hatinya jauh lebih bersih daripada hati kita. Hatinya bersih dari hasad, bersih dari dengki. Atau kita nggak tahu, mungkin dia punya utang yang harus dia lunasi, sehingga dia harus mengejar, ya, walaupun di bulan Ramadan. Karena memang ada sebagian orang berjualan, omsetnya benar-benar dia dapatkan untuk menutupi biaya kontrakannya, itu di bulan Ramadan memang. Di luar Ramadan nggak laku. Begitu datang bulan Ramadan baru laku, dan hasil penjualan di bulan Ramadan dia mampu untuk membayar kontrakannya. Kontrakan rumah atau tokonya. Maka ketika kita membaca ucapan-ucapan seperti ini, terutama kali kita utarakan kepada diri kita. Dan nasihat secara umum. Adapun kalau kita melihat sahabat, teman kita, individu tertentu, kita berbaik sangka aja. Ya. Berbaik sangka saja. Naam. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apabila kita telah mengetahui bagaimana semangatnya ulama salaf beribadah di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan, maka dengan ini kita mengetahui, jangan kita tanyakan lagi bagaimana ibadah mereka di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban saja mereka sudah seperti ini. Tujuannya apa? Agar di bulan Ramadan bisa lebih maksimal dari itu. Bisa lebih dahsyat dari itu. Kalau di bulan Sya'ban saja sudah seperti ini, apalagi di bulan Ramadan. Makanya kalau kita buka sejarah ulama salaf, bagaimana mereka di bulan Ramadan, itu jadi minder kita jemaah. Kita benar-benar merasakan apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala, iqra'u siyarus salaf. Faka'annaka taq'udu tahta jabalin azim. Sering-seringlah engkau membaca sirah para salaf.
Karena ketika engkau membaca sirah mereka, engkau merasa seakan-akan dirimu sedang duduk di bawah gunung yang sangat besar. Ketika seorang mulai terjakiti riya dan ujub dengan amalan yang tidak dia lakukan, begitu dia baca sirah ulama salaf, luar biasa. Bagaimana puasa sunnah mereka, sedekah mereka. Sebagian mereka dalam sekali sedekah 300 ekor onta. Utsman bin Affan. Ketika Nabi menyampaikan mujahidin butuh kendaraan untuk perang, beliau langsung mengeluarkan sedekah 300 ekor onta, 300 mobil ya mah. Ada yang berani kayak gitu? Sulit walaupun mampu. Jangankan 300 mobil jamaah. Dipinjamin mobil oleh ustaz untuk khutbah Jumat aja kita kalkulasinya panjang. Ustaz yang minjem, waduh. Mobil gua nggak ada asuransinya. Kalau insiden ustaz nggak sanggup bayar. Oli pasti kagak diganti nih. Paling cuma diisi BBM, mikirnya panjang. Utsman bin Affan 300 ekor onta dalam sekali sedekah. Dalam sekali sedekah. Wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, bukan bukti kekayaan ya mas. Banyak orang yang miskin lebih dahsyat sedekahnya daripada orang yang lebih kaya dari dia. Karena sedekah itu bukti keimanan, bukan bukti kekayaan. Sedekah itu masalah iman, masalah percaya atau tidak dengan janji Allah. Masalah cinta atau tidak terhadap akhirat. Wasadaqatu burhan. Demikian pula dalam masalah jihad. Tidak ada apa-apanya jamaah kita. Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam perang Badar harus menebas leher ayah kandungnya sendiri yang berada di barisan Abu Lahab CS. Yang ini membantai Nabi dan kaum muslimin dan ayahnya kafir harbi. Sehingga beliau diberikan laqab amin hadhil ummah, orang yang paling amanah, yang paling jujur dari umat ini. Orang yang jujur dari umat ini. Enggak mudah itu jamaah. Kalau kita mungkin akan lari, jangan akulah yang membunuhnya, biar orang lain aja. Kan gitu. Perasaan kita akan menghalangi kita. Bagaimana para sahabat dahulu di dalam bulan Ramadan mereka melakukan jihad. Perang Badar kapan terjadi? Di tahun kedua Hijrah di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Di bulan Ramadan, perang Badar, mereka 300 orang tanpa persenjataan yang lengkap harus melawan 1000 pasukan, lawan dengan persenjataan yang lengkap. Di pinggir atau di tepi pantai, Badar itu tepi pantai. Itu di bulan Ramadan. Luar biasa. Bahkan aturan puasa di awal-awal Islam itu luar biasa beratnya. Setelah itu menjadi masuk. Tapi nggak ada satupun para sahabat Nabi yang menolak hukum tersebut. Mereka menerimanya, sami'na wa ata'na, dan mereka benar-benar berserah diri kepada Allah terhadap hukumnya. Di awal-awal Islam sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Bara' bin Azib, aturan berpuasa di awal-awal pensyariatan ibadah Ramadan, orang yang apabila datang waktu berbuka, dia belum sempat berbuka kemudian tertidur, atau sholat isya, mana salah satu dari kedua ini telah ia lakukan dan dia belum berbuka, maka sepanjang malam dan sepanjang hari sampai waktu berbuka esok harinya lagi, dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan dengan istri. Itu aturan awal-awal Islam. Sehingga ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Saramah. Beliau sehari-harinya bekerja keras. Datang waktu berbuka, beliau datang pada istri yang indaki ta'am, ada makanan untuk berbuka. Istri menyatakan la. Walakin sa'atlubuhu lak, tapi aku akan mencari bukaan untuk lihat setianya wanita muslimah di mata itu. Kalau ada suami yang seperti ini bertanya kepada istrinya hari ini, "Dek, ada makanan di rumah nih?" Tanya lagi ada makanan, makanya kerja. Udah nggak ngasih biaya, nanya ada makanan lagi. Kerja sono, narik becak sono. Lah, apa kata istrinya? Tidak ada di rumah kita. Walakin sa'atlubuhu lak, tapi aku akan berusaha mencarinya untukmu. Aku akan berusaha mencarinya untukmu. Istri pun mencarinya, dapat. Pulang melihat suaminya udah ketiduran. Maka dia pun menyatakan khaibatalak. Aduhai celakanya engkau. Karena kalau sudah tertidur, bangun gak boleh lagi makan dan minum sampai maghrib esok harinya.
Maka di siang harinya beliau jatuh mughsyya alaih, jatuh pingsan tersungkur. Kemudian berita tersebut sampai kepada Nabi. Maka turunlah ayat Allah, uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Allah halalkan untuk kalian sepanjang malam puasa dari semenjak terbenam matahari dan hingga terbit fajar shadiq untuk melakukan hubungan dengan istri kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ila al-lail. Silahkan kalian makan dan minum di malam puasa. Dari semenjak terbenam matahari hingga terbit fajar shadiq. Baik dia telah tertidur sebelumnya ataukah tidak. Maka berbahagialah para sahabat Nabi dengan turunnya ayat ini. Syahidnya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang protes terhadap hukum Allah tersebut. Kalau kita masyarakatnya saat itu udah kita boikot kajian MT-nya Nabi mungkin. Majelis Taklimnya Nabi. Ya. Kita udah protes, udah kritik. Ya. Sudah membuli pematerinya. Ya. Tidak ada yang komentar. Tidak ada yang menyalahkan hukum Allah. Tidak ada yang protes. Semua mereka sami'na wa ata'na. Semua mereka benar-benar istislam. Menyerahkan diri mereka terhadap keputusan Allah. Allah telah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ciri mukmin sejati itu adalah mereka yang apabila diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan ditambah lagi wa kumaha'na. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan ditambah lagi wa kumaha'na. Wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lihat bagaimana pasrahnya para sahabat Nabi terhadap hukum Islam. Di awal-awal Islam seperti itu aturannya. Mereka orang-orang miskin. Dan bulan Ramadan di tengah-tengah Arab itu selalu dan seringnya berada di puncak musim panas. Dan itu aturan puasa di awal-awal Islam. Semua para sahabat sami'na wa ata'na. Ketika ayat turun mereka betul-betul gembira. Luar biasa. Kejujuran para sahabat Nabi dalam beragama. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, hendaknya kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa ala agar membantu kita memaksimalkan ibadah pada Ramadan kali ini. Karena tanpa bantuan dari Allah kita tidak akan mampu melakukan apapun jamaah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, tidak ada satupun dari kalian yang tersucikan dari syirik, dari bidah, dan dari maksiat. Tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, ta'ammaltu adi'iyatal Qur'an fawajadtu fa'idha hiya fi qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku telah mempelajari doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Maka aku dapati doa yang paling kita butuhkan dari doa-doa Al-Quran itu ada pada firman Allah, wa iyyaka nasta'in, memohon pertolongan untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya Mu'adz, inni uhibbuk. فلا تدعن دبر كل صلاتك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salatmu. Dubur kulli syai'. Duburnya sesuatu masih bagian dari sesuatu, tetapi ujungnya
Maka yang rajih kata sebagian ulama, doa ini letaknya di akhir tasyahud, bukan setelah salam. Jangan engkau tinggalkan di hujung salatmu doa, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan bagus kepadamu. Kalau bukan pertolongan dari Allah, jemaah, tidak ada satupun yang mampu beribadah kepada Allah. Maka hendaknya kita benar-benar memperbanyak doa sebelum datangnya bulan Ramadan, agar Ramadan kali ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi dan para sahabat serta ulama Islam di bulan Ramadan, jamaah, luar biasa. Dari sisi ya puasa sudah jelas, ya. Bagaimana mereka semangat menjaga ibadah puasa mereka. Seperti ucapan Abu Hurairah, ta'ahadu siyamakum bil mukthi fil masjid. Jaga ya, puasa kalian dengan sering berada di dalam masjid. Ini cara terbaik di masa kita, jamaah. Karena kalau kita udah jumpa baru 2-30 menit ujung-ujungnya gibah kita, jamaah. Betul nggak? Ramadan gibah, ustadznya pun digibahi. Karena udah nggak ada bahan gibah lagi. Ustadz yang udah melahirkan dia di atas tauhid dan sunnah digibahi juga. Udah habis, nggak ada bahan lagi untuk gibah. Akhirnya ustadznya pun digibahi. Di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan jangan sering-sering ngumpul. Yang lebih merugikan lagi, sepanjang hari kita berusaha menahan diri dari gibah, dari dusta, ya. Begitu mau buka bersama alumni 90. Di sini alumni paling tua alumni berapa? SMA-nya? Hah? 80? Alumni 80, alumni 90. Setengah jam lagi adzan, gibah. Pahalanya hilang. Gibah dan dusta menghilangkan pahala puasa. Pada sisa waktunya setengah jam lagi. Padahal bahasa kasar, nunggulah setengah jam lagi aja ente gibah dan dusta. Jangan sekarang. Ya kan? Seandainya boleh. Gara-gara apa? Gara-gara bukber alumni 90. Bukber alumni 2000. Bukber alumni 2005. Akhirnya berbagai kesisian terjadi di dalamnya. Bahkan CLBK pun terjadi. Jangan dikira enggak, jam. Fitnah lawan jenis itu luar biasa. Ada seorang wanita udah bercadar. Di tengah malam keluar dari rumahnya. Karena CLBK. Karena bergabung di grup alumni. Suaminya bangun, kalau tidak menimbulkan fitnah akan saya sebutkan nama kotanya. Kota kejadian ini. Terjadinya kejadian ini. Bangun suaminya udah gak ada lagi istri dan anaknya di atas ranjangnya. Udah bercadar. Itulah wanita. Syaitan. Haris. Semangat untuk menyesatkan anak Adam. Jangan sampai, jamaah. Kalau di luar Ramadan gibah kita 50%. Di bulan Ramadan 99,9% gibahnya. Kalau di luar Ramadan keumuman manusia yang digibahi. Di bulan Ramadan ulama dan ustadz pun digibahi. Karena gibah zaman sekarang terbagi menjadi dua. Gibah offline dan gibah online. Yang paling sulit menahan diri dari gibah adalah gibah online. Memang dia di masjid, tapi gibah di kolom komentar. Ini gibah online namanya. Ya. Kalau dulu yang ada cuma gibah offline. Kalau nggak gabung aman dari gibah. Ya kan? Nggak keluar rumah aman dari gibah. Makanya ada ucapan sebagian ulama. Kalau dulu orang selamat dari fitnah selama dia nggak keluar dari rumahnya. Sekarang di dalam rumah pun kita nggak selamat dari fitnah karena adanya HP. Bahkan online, gibah online itu lebih sedap bagi sebagian orang daripada gibah offline. Dalam hitungan menit ribuan orang digibahi. Ustadznya digibahi. Bahkan dia sedang dalam masjid, gibah online. Ngeri kan? Ngeri ya. Maka cara terbaik menjaga puasa, jamaah, sering berada dalam masjid. Kita biasanya kalau udah dalam masjid agak terhardik dikit. Mau gibahi, mau bergibah, mikir masjid. Ya udah keluar dulu deh. Mikir kita kalau udah dalam masjid. Seburuk-buruknya muslim kalau udah dalam masjid hatinya lebih lunak. Ya kan? Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau main yang macam-macam, mau nonton yang macam-macam, mikir dah aku di rumah Allah nih.
Maka sebagian ulama salaf katakan jaga puasamu di bulan Ramadan atau keumuman puasamu dengan sering di masjid. Sering di masjid. Tapi jangan tidur di ambal imam masjid. Imam datang sujud kok bawa jikung nih. Nah, demikian pula kalau kita melihat bagaimana sedekahnya. Nabi disebutkan dalam riwayat yang sahih. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik. Beliau manusia yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan dermawan beliau itu, kedermawanan beliau dengan kebaikan itu seperti angin yang berlalu begitu cepat. Padahal di luar Ramadan saja kedermawanan beliau luar biasa. Contoh bentuk kedermawanan Nabi kita SAW. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Ketika Nabi SAW pulang, bertanya kepada ibunda kita tentang daging kambing yang dihadiahkan oleh para sahabatnya. Maka Aisyah menjawab, ma baqiya illa lirrusghu minha. Wahai Rasulullah, semuanya udah habis. Nggak ada yang tersisa. Kecuali hanya satu bagian kaki kecil. Karena yang lain udah aku sedekahkan. Bahasa ibunda kita apa? Nggak ada yang tersisa. Kecuali hanya satu kaki kecil. Apa jawaban Nabi? Semuanya masih tersisa. Yang sudah hilang, yang tidak tersisa adalah satu kaki yang tidak kamu sedekahkan. Itu di luar Ramadan Nabi kayak gitu. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Demikian juga ulama salaf. Demikian pula ulama salaf. Bahkan ini sesuatu yang saya bukan tujuan untuk mencari muka. Tapi ini fakta yang saya lihat di Arab. Saya belum pernah melihat ada orang yang lebih dermawan dari orang Arab daripada di bulan Ramadan. Secara umum ya. Ada orang-orang Arab pas saya nuntut ilmu. Dan sampai sekarang kita semua yang penuntut ilmu agama di Darul Hadis Fiyush. Itu di luar Ramadan ilmu ekonominya luar biasa ketatnya. Kita minta kardus karton untuk isi kitab mau pulang ke Indonesia aja dijual sama dia. Tapi bulan Ramadan itu berantem dengan donatur setelah kita pelajari kenapa berantem. Rebutan sedekah ke ma'had. Marah-marah sama Syekh. Kalau Syekh nerima donatur lain untuk sahur santri, untuk iftar santri. Itu orang Arab. Luar biasa. Ya. Orang-orang yang pelit di luar Ramadan. Pas datang Ramadan. Masya Allah. Kayaknya bukan dia yang di luar Ramadan. Betul. Ini sebuah sifat yang hendaknya kita cemburu kepada orang Arab. Luar biasa jemaah. Kita di Darul Hadis itu orang Yaman rata-rata miskin. Tapi ketika mau iftar, itu di pintu masjid udah nunggu berapa orang. Narik-narik orang Indonesia. Orang Indonesia yang udah senior pandai dia. Lihat dulu siapa aja yang berdiri. Oh oke nih mantap nih makanannya. Langsung cepat keluar. Kalau kira-kira ini berat ini cuma yogurt sama sama fasolia nih. Baca Al-Quran aja dulu lah. Ya yang santri senior dilihat narik-narik langsung keluar kan. Kalau yang senior lihat dulu siapa nih. Tajir ini cepat-cepat keluar. Biar dia yang narik. Nah itu luar biasanya. Sebagian mereka kita lihat miskin. Tapi di bulan Ramadan seakan-akan dia orang kaya. Itu saya lihat sendiri di Yaman. Masya Allah ya. Tapi bukan... jangan sampai cerita ini antum jadikan landasan udahlah gua pelit aja dulu bulan ini kan belum bulan Ramadan. Nanti aja Ramadan. Kalau malam ini ente mati nggak bertemu Ramadan gimana? Ya maksudnya kalau di luar Ramadan kita dermawan, di bulan Ramadan harus lebih dermawanan lagi. Man fattara sa'iman falahu ajru as-sa'im kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membukakan puasa, orang yang berpuasa itu pahalanya seperti orang yang berpuasa. Saya punya teman-teman di Yaman, kita tahu dia miskin. Nah kita sama-sama penuntut ilmu agama. Pas bulan Ramadan, Masya Allah. Entah dari mana duitnya untuk menyediakan bukaan untuk kita. Nah, Ramadan ya. Nabi kedermawanan beli bulan Ramadan bagaikan angin yang berlalu begitu cepat. Untuk melihat kalau iktikaf Masjid Nabawi, gimana kita ditarik-tarik. Cemburu kita lihat orang Arab jamaah.
Allah maha hikmah menurunkan agamanya di Arab jemaah. Kalau sempat diturunkan di luar Arab semua jemaah, agama pun dikorupsi jemaah. Sholat rakaat sholat pun dikorupsi mungkin. Subuh pun diganti menjadi 4 rakaat dan zuhur menjadi 1 rakaat. Antum melihat. Itu rebutan orang sedekah di Masjid Nabawi. Harus pasang tender jemaah. Yang menang tender bisa sedekah. Ikut tender untuk bersedekah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, lihat ketika buka puasa makanan yang mereka keluarkan luar biasa. Ramadan jemaah. Di bulan Ramadan kita masih pelit. Jadi kapan mau dermawan jemaah? Kapan kita mau dermawan? Kalau bulan Ramadan kita masih pelit. Mau di bulan apa kira-kira kita mau dermawan jemaah? Dan juga apabila kita melihat bagaimana ulama salaf perhatian mereka terhadap Al-Quranul Karim. Kalau kita baca kitab Lataiful Ma'arif dan selainnya. Sebagian mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 30 kali. Ada juga di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ada di antara mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap 5 hari. Masya Allah. Itu Ramadan. Luar biasa aja. Nah, kita paling tidak minimal sekali kita bisa mengkhatamnya. Jika Ramadan yang lalu kita nggak khatam, usahakan bulan Ramadan kali ini khatam. Maka persiapan jamaah. Nasihat dari lubuk hati ana yang paling dalam kepada antum dan antuna semua yang ana cintai karena Allah. Siapa yang belum bisa baca Al-Quran, ini mesti ada Ramadan. Beberapa hari lagi sebelum Ramadan, privat Iqra. Seandainya kita tidak bisa baca Al-Quran kecuali dengan mengeluarkan uang 1 miliar kepada seorang guru yang mengajarkan kita Al-Quran, keluarkan. 1 miliar itu sangat kecil dan sangat rendah jika dibandingkan dengan keutamaan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jangan sampai ngaji udah belasan tahun. Baca Al-Fatihah masih waladolin. Ngaji udah bertahun-tahun baca Al-Fatihah. Awalnya fasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada apa enggak yang seperti itu? Belajar ya mak. Baca Al-Quran dengan benar hukumnya wajib. Panjang pendek yang benar. Tebal tipis benar itu hukumnya wajib. Itu namanya tartil. Adapun menghafal hukum-hukum tajwid, ikhfa, gunnah, idgham itu enggak wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, perintah, wajib. Panjang pendeknya harus benar. Tebal tipisnya harus tepat. Adapun menghafal hukum-hukumnya itu sunnah. Mungkin seorang belajar baca Al-Quran dengan tartil dan dia tidak hafal hukum tajwid. Mungkin. Bagaimana caranya? Talqin. Dari kecil dia sudah ditalqin per ayat sampai tamat Al-Quran. Ya. Sampai dia hafal. Atau tahsin setiap hari. Nah, belajar jamaah, Iqra. Jangan sampai bertemu dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran. Kita baru buka Iqra. Tahu Ramadan lalu juga buka Iqra. Ramadan sebelumnya juga Iqra. Ramadan ini juga masih Iqra 3. Gimana? Kemana aja lo? Yaki Ramadan bulan Iqra. Bulan Al-Quran. Sudah berulang kali Ramadan lewat, dia masih dengan Iqra. Memang dari satu sisi itu tawadhu, Masya Allah. Tapi kita di sisi lain ini kebangetan. Masa udah 3 kali Ramadan berturut-turut, ente masih bawa Iqra. Dah seandainya masih bawa Iqra, jadikan Ramadan ini atau Sya'ban ini Iqra yang terakhir. Jangan remehkan Al-Quran jemaah. Simbol keseriusan seorang dalam beragama adalah perhatian dia kepada Al-Quran. Maka ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud kan. Kalau kalian ingin tahu diri kalian itu cinta atau tidak kepada Allah. Fa'aridu anfusukum alal Quran. Coba kalian cross check diri kalian terhadap Al-Quran. Bagaimana hati kita kalian terhadap Al-Quran. Simbol keseriusan seorang dalam beragama adalah bagaimana perhatian dia untuk Al-Quran. Sebagian kita untuk les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les bahasa Jerman. Dia siap privat. Dengan guru-guru hebat, walaupun harus memberikan mukafah yang besar. Tapi untuk belajar agama, Masya Allah. Pertimbangannya, seikhlasnya. Ya. Masya Allah, dia malu kalau salah sebut bahasa Inggris.
Dia malu kalau bahasa Indonesianya kurang bagus. Tetapi dia tidak merasa malu kalau bacaan Al-Qur'annya kambing yang sedang lewat saja bisa stroke gara-gara dia. Bacaan dia yang rusak. Dia nggak malu. Nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Masih sisa nih jemaah 14 hari lagi. Yang belum belajar Al-Quran, beli Iqra. Jangan Iqra pun nggak ada di rumah nih. Belajar. Saya tahu beberapa kawan-kawan yang udah ngaji lama belum bisa baca Al-Quran. Ini keliru jemaah. Kita Muslim. Kita Muslim. Simbol keislaman kita adalah cinta atau tidaknya kita kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Gak perlu malu jemaah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Utsman bin Affan, la yanalul ilmu mustahin wala mustakbir. Orang yang malu dan gengsi gede-gedean, sombong gak akan pernah mendapatkan ilmu walaupun dia anaknya ulama. Gak akan pernah mendapatkan ilmu. Gak perlu malu jemaah. Biarin orang ketawa melihat kita diajarin Iqra oleh anak SD di tengah-tengah masjid. Itu sebuah kemuliaan insyaallah. Wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah. Kecuali Allah akan mengangkat dia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana fayatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq. Lahu ajaran. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran terbatah-batah ketika membacanya dan dia berat membacanya tetapi tetap berusaha belajar dan membacanya, baginya 2 pahala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Man qara'a harfan min kitabillah falau al-hasanatu wal hasanatu bi 'ashri amsalihha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dan kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terhitung 1 huruf. Tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis dari Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari sekarang ya, sebelum datang ya bulan Ramadan. Yang kira-kira udah bisa baca tapi masih kurang pas, tahsin. Dan walillahil hamd jamaah. Enggak ada alasan lagi hari ini kita untuk hidup bodoh jamaah. Ya kan? Ilmu itu Masya Allah sekarang. Secara offline maupun online. Belajar tajwid ya, secara live ada. Di YouTube ada. Di media sosial. Pelajaran-pelajaran tajwid dari dasar. Untuk anak muda, untuk orang yang tua, untuk orang yang IQ-nya rendah. Ada semuanya. Tinggal kita mau atau tidak jamaah. Kira kita sanggup dan malu tidak kalau bertemu dengan Allah dan kita belum bisa baca Al-Quran dengan benar. Kalau Allah bertanya, kok bisa demikian? Kira-kira apa yang bisa kita jawab jamaah? Apa jawaban kita kira-kira? Bahasa Inggris ente pinter. Bahasa Jerman Masya Allah fasih. Bahasa Mandarin fasih. Bahasa-bahasa Barat Anda menguasainya. Begitu bacaan Al-Quran, peletak-peletuk bacaannya. Makhrajnya kacau balau. Panjang pendeknya kacau balau. Kalau disuruh maju jadi imam salat zuhur dan asar, gagahnya, pedenya Masya Allah. Begitu maghrib, akhi antum. Tadi makan sambal, bakso, kebanyakan saus. Dan ini saya ceritakan Waqi yang menceritakan kepada saya adalah beliau sendiri, kawan saya di Yaman. Ya, beliau seorang sarjana. Ya, dan sebagian kita terlambat belajar, ya, terlambat dapat hidayah. Namun salah ya bertahun-tahun ngaji nggak berikan perhatian. Pas di Yaman diberesin lagi dari Iqra. Dia cerita. Ya, begitu salat di sebuah masjid yang awam dekat dengan suatu ma'had. Hadanallah wa iyah. Ya. Kalau zuhur asar aman. Qadarullah suatu ketika salat subuh nggak ada imam rawatibnya dan satu-satunya yang pakai jubah dia. Hah? Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sampai heboh di tengah-tengah masyarakat. Karena dari sebagian masyarakat, dari suatu organisasi, bacaan Al-Quran itu luar biasa. Ya. Mereka benar-benar fasih memperhatikan ahkam tajwid. Ini kok ada ustadz yang dianggap sunnah. Ya. Di mata mereka ustadz.
Bacaannya kacau balau. Maka semenjak itu dia tertegur. Pas diaman belajar dari Iqra lagi. Nah sebelum kejadian itu jamaah. Sekarang. Memang kalau di seluruh zuhur PD-nya mau berapa rakaat? Begitu dapat subuh mau berkeringatan dia. Udahlah qul huwallahu ahad aja. Kalau Allah ahad rata-rata orang bisa menyembunyikan kesalahannya, ya kan? Ya. Karena matnya nggak terlalu banyak, ikhfa-nya juga nggak banyak, gunanya pun tidak banyak ya. Ya, ya mah nggak boleh sebenarnya. Apalagi kita udah ngaji lemah. Al-Quran ya, Al-Quran, Al-Quran. Bukti kecintaan kita kepada kepada Allah adalah perhatiannya kita kepada Al-Quran. Mesti ada pelajaran tahsin, belajar iqra jamaah. Nah, wallahu taala alam bis-shawab wal ilmu indallah. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya maaf. Di sini ada beberapa pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdal di masjid ada di depan rumah kita sebelum tiba berbuka untuk bersedekah makanan berbuka. Paham nggak antum pertanyaannya? Anda baca ulang ya. Lebih afdal di masjid ada di depan atau apa ini mungkin maksudnya? Hah? Lebih afdal di masjid ada di depan rumah kita sebelum tiba berbuka untuk bersedekah makanan berbuka. Ini ahli filsafat nih kayaknya. Ana wallahu alam. Ana enggak berani jawab. Ada yang bisa, ada yang paham? Baru sampai rumah. Sebelum sampai rumah ada masjid. Terus mau bersedekah, lebih afdal mana? Kan berarti ada perbandingan. Nah, perbandingan. Lebih afdal mana dia bersedekah di rumah atau di masjid? Masya Allah. Kayaknya bukan. Mungkin itu. Karena kalau di rumah biasanya orang nggak menamakan sedekah. Emang untuk dirinya. Oh begitu. Ah. Oh Masya Allah. Hukum asal sedekah kepada keluarga lebih afdal daripada kepada manusia. Ya. Wasahibu bil jam wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wasahibi bil jam. Kerabat yang tetangga yang ada hubungan kerabat lebih afdal daripada tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Juga di dalam hadis Bukhari Nabi SAW menyebutkan ketika beliau menyebutkan dinar di jalan Allah, dinar yang kamu berikan kepada sahabatmu di jalan Allah, dan dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, maka dinar yang engkau berikan kepada keluargamu itu lebih baik daripada itu semuanya. Juga ketika Abu Talha radhiyallahu anhu ingin menyedekahkan harta termahal beliau, Bayrah, kebun produktif beliau, yang produktif, maka Nabi mengatakan, inni ara an taj'ala fi bani ammik. Aku berpendapat engkau berikan kepada kerabatmu. Kalau dikatakan mana yang lebih afdal, maka tidak diragukan sedekah kepada keluarga ya, atau karib kerabat itu lebih afdal daripada kepada orang yang tidak ada kaitan keluarga dan kerabat. Tetapi kalau dikatakan kalau tidak ada pertentangan, maka lakukan kedua-duanya. Ke keluarga kita berikan bukaan, ke manusia pun kita menyedekahkannya. Dan tidak boleh demi menyedekahkan ke masjid kita mengharamkan anggota keluarga kita dari bukaan puasa yang mereka menginginkan dan membutuhkannya. Ibda' biman ta'ul. Ibda' biman ta'ul. Nah. Bagaimana agar kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan menambah ketaatan kepada Allah syukran. Yang pertama berdoa. Datang dalam beberapa riwayat sebagian ulama mensahihkan dan sebagian ulama mendhaifkan sanadnya. Nabi berdoa di bulan Ramadan ya agar Allah Jalla wa Ala memberkahi Rajab dan Sya'bannya dan memberikan taufik ya dan mempertemukan dengan bulan Ramadan. Al-muhim yang pertama adalah doa. Sebagian ulama disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa.
untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah yang telah mereka jalankan di bulan Ramadan. Nah, yang kedua, kita hendaknya mempelajari dan mengkaji serta mengingat keutamaan Ramadan. Karena kata sebagian ulama salaf, man arafa fadail al-a'mal hanat alaihi fi jami'il ahwal. Barang siapa yang mengerti keutamaan suatu amalan, maka amalan tersebut akan ringan dia lakukan dalam kondisi apapun. Salat berat, tapi begitu kita ingat keutamaan tahajud, keutamaan berdiri di hadapan Allah, keutamaan sujud, keutamaan rukuk, kita menjadi ringan melakukannya. Demikian juga ini. Berat, sedekah itu berat jemaah. Kenapa? Karena semua manusia punya sifat wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Cinta kepada harta. Berat. Tetapi tatkala dia mengingat keutamaan sedekah. Sedekah adalah bukti keimanan. Dia bersedekah untuk mendapatkan keridhaan Allah agar dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Cegahlah, selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya dengan menginfakkan 1 biji atau setengah biji kurma. Mengingat keutamaan sedekah di dunia dan akhirat, maka sedekah menjadi ringan baginya. Maka Nabi katakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Yang berikutnya, banyak-banyak membaca sirah ulama salaf. Para salaf itu produktif di bulan Ramadan. Berkarya di bulan Ramadan. Dah sebagian kita Ramadan malah dijadikan bulan tidur. Di luar Ramadan nggak pernah tidur dari pagi sampai zuhur. Di bulan Ramadan, Masya Allah. Piket wajib itu. Bahkan sebagian orang bawa hadis lagi. Naumus shaim ibadah. Alhamdulillah. Udah hadis palsu, alhamdulillah lagi. Ya? Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi kenapa ya? Nabi nggak pernah melakukannya ya? Kalau itu memang kebiasaan yang hendaknya dilakukan. Apakah Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan tidur dari ibadah subuh sampai asar? Bangun, ketika bangun dalam keadaan kunang-kunang, tahu kunang-kunang ya, udah teler saking panjangnya tidur. Padahal sholatnya pun cuma setengah jam sholat tarawihnya. Ketika tidur pada subuh sampai zuhur seakan-akan tadi malam dari pada isya sampai fajar sadik dia sholat tahajud. Lah ya kawan, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Para sahabat berkarya dan produktif di bulan Ramadan. Sebagian jihad terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka bisa mengkhatamkan 30, 60. Bahkan ada yang kurang dari itu. Khatam Al-Quran. Kalau mereka banyak tidur di bulan Ramadan, nggak mungkin bisa khatam sebanyak itu. Nah, wallahu ta'ala alam bishawab. Ustadz, apakah benar kita harus bermaaf-maafan di bulan Sya'ban? Jawabannya benar, tapi dalam seluruh waktu dan kita melakukan kesalahan. Jawabannya benar. Di setiap waktu kita melakukan kesalahan. Bukan khusus di bulan Sya'ban. Kapan kita punya kesalahan terhadap orang lain, maka kita wajib meminta maaf kepadanya. Falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham, kata Nabi dalam Sahih Muslim. Hendaknya dia segera meminta maaf hari ini sebelum datangnya hari di mana dirham dan dinar tidak lagi bermanfaat. Bukan karena mau datang Ramadan. Menjadikan itu sebagai ritual yang dianjurkan setiap kali mau datang Ramadan, itu adalah sebuah ihdatsus syara'. Mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama malam ya'zam bihillah, yang tidak Allah anjurkan. Seandainya itu bagian dari agama dan paket Ramadan sudah Nabi lakukan. Ya, lahir batin besok Ramadan, syahrul mubarak. Enggak. Ya. Kalau Nabi memberikan kata selamat dengan datangnya bulan Ramadan, itu ada. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi menyatakan ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi an-niran wa sufidati syayatin. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di mana di dalamnya seluruh pintu-pintu syurga telah dibuka, seluruh pintu-pintu neraka telah ditutup, dan seluruh syaitan telah dibelenggu. Nabi mengucapkan kata selamat untuk para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi maaf-maafan nggak ada. Tidak ada. Naam, wallahu ta'ala alam bishawab.
Ustaz, bagaimana bila melakukan dosa besar menjelang bulan Ramadan? Jawabannya taubat. Ya kan? Jalan taubat. Apakah otomatis dimaafkan oleh Allah? Ya qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai katakan hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa. Jangan sekali-kali kalian pesimis dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Apa itu ghargharah? Dua maknanya kata para ulama. Makna yang pertama, nyawa yang dicabut oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Kalla idza balagati taraqiya wa laman raq wa dhanna annahu al-firaq. Makna yang kedua, dia belum melihat azab Allah yang mematikan. Karena apabila azab Allah yang mematikan telah datang, tidak manfaat lagi bertaubat di saat itu. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Tatkala mereka sudah melihat azab kami, baru tunduk. Falamma adrakahul gharaqu qala amant billadhi amanat bihi banu Israil qala al'ana wa qad 'asayta min qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi banatika litakuna liman khalfaka ayah. Ketika dia sudah tenggelam yaitu Firaun baru berkata aku beriman. Sekarang kamu baru beriman sebelumnya engkau penuh maksiat. Maka seorang enggak boleh pesimis. Selama dia belum dalam gara-gara, taubatnya pasti diterima oleh Allah apabila itu taubat nasuha. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ala ma kana mink." Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sudah sampai anana sama. Anana sama ada yang menafsirkan sejauh mata memandang. Ada yang mengatakan sudah setinggi langit, sudah sampai ke langit dosanya. Sejauh mata memandang jamaah. Bukan hanya seluas Jatinegara. Sejauh mata memandang sudah dosa dia. Sudah setinggi langit. Tsumastaghfartani, kemudian kamu bertobat meminta ampunan. Ghafartu laka. Aku akan berikan ampunan dan aku tidak peduli. Dan aku tidak peduli. Maka para ulama mengatakan taubat adalah amalan yang hendaknya benar-benar kita realisasikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Benarkah pertengahan Sya'ban tidak boleh puasa, sedangkan saya mengganti puasa Ramadan kurang 2 kali? Gimana Ustaz? La, kalau ini maksud puasa qadha, la. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalian harus membayarnya di hari-hari yang lainnya, umum. Tapi kalau dia maksud adalah puasa Sya'ban, dia baru memulai setelah nisfu Sya'ban. Pertama selesai, maka di sini ada khilaf. Karena ada hadis yang berbunyi, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah lewat setengah bulan Sya'ban, jangan lagi kalian berpuasa. Tapi yang rajih hadis ini dhaif. Dan seandainya hadis ini sahih, maka sebagian ulama, jika saya enggak salah ingat, di antaranya Imam Syafi'i, maksudnya adalah dia baru mulai puasa setelah nisfu Sya'ban, itu puasa sunnah. Ada juga yang menjelaskan seandainya hadis itu sahih, maksudnya mengkhususkan puasa khusus untuk nisfu Sya'ban saja. Hanya di satu hari tersebut. Namun yang rajih hadis ini dhaif. Adapun mengqadha, ya maka tidak ada keraguan itu, boleh bahkan wajib dia lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apakah syahrun mubarak menjelang Ramadan? Syahrun mubarak menjelang Ramadan? Wallahu a'lam, apa maksudnya dengan pertanyaan ini? La adri. Kalau dikatakan berkah, definisi berkah itu adalah luzumul khairil ilahi fi syai'. Itu definisi berkah. Menetapnya keberkahan ilahi dalam suatu tempat, dalam sesuatu. Kapan seseorang dikatakan berkah? Apabila dia selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Maka para ulama ketika membahas firman Allah dari surat Maryam tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Allah menjadikan aku mubarak.
Dimanapun aku berada. Maksudnya Mubarak apa dimanapun beliau berada, beliau mengajarkan ilmu agama. Apabila seorang berada di dalam ketaatan sebelum menjalangnya bulan Ramadan, maka itu adalah bulan yang mubarak untuknya. Maka ucapan datang sebagian ulama salah menyatakan harimu yang terbaik adalah dia mana engkau tidak bermaksiat kepada Allah di dalam hari tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bertobat dari dosa ghibah? Karena orangnya telah tidak diketahui lagi alamatnya dan orang yang mendengar itu sudah meninggal. Pertanyaan, apakah sudah gugur kewajiban istighfar untuk orang yang pernah digibai beberapa kali? Bisa istighfar untuk orang yang pernah digibai. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, apabila orang yang kita gibai tersebut tidak tahu dirinya digibai, maka cukup dengan memohon ampunan untuknya. Dan memujinya di tempat-tempat yang dahulunya kita menggibainya. Karena kalau kita mendatangi dan dia tidak tahu, akhirnya jadi bertengkar rupanya kamu selama ini ya. Karena memang sebagian ulama ada yang mensyaratkan. Nah, memperbanyak istighfar untuknya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Pak Ustaz, kalau wanita masih dalam masa iddah, bolehkah keluar rumah enggak untuk menuntut ilmu? Masa iddahnya baru 1 bulan Pak Ustaz. Terima kasih. Pak Ustaz, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat beberapa fatwa para ulama. Seperti Syekh bin Baz menyatakan boleh. Karena itu ilmu adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan syarat dia menjaga dirinya dari fitnah. Karena maqasidus syariah. Maksud dari syariat melarang wanita keluar dari rumahnya ketika dia masih iddah. Dengan bahasa lain dia harus ihdad. Adalah untuk menyelamatkan dia dari fitnah. Itu menyelamatkan dia dari fitnah. Jika majelis ilmu agama tersebut dekat, belum sampai ke dalam kategori safar, dan tidak menimbulkan fitnah, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa. Yang saya ingat, ini salah satu fatwa Syekh bin Baz rahimahullah Ta'ala, dan juga beberapa jawaban yang saya dengar dari beberapa masyayikh. Saya ingin kajian, tapi saya tak tega meninggalkannya. Hah? Meninggalkannya, nyanya kembali kemana nih dhamirnya? Hah? Hah? Anak, saya ingin kajian, tapi saya tidak tega meninggalkannya. Karena ibu saya sudah lanjut usia, ibu ya. Apakah saya tetap pergi kajian atau menemani ibu di rumah? Yang lebih afdal yang mana ya? Tinggal di rumah jaga ibumu. Seorang sahabat datang kepada Nabi minta izin untuk jihad. Apa kata Nabi? Ahyun walidak. Apakah kedua ibumu, kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab iya. Maka Nabi mengatakan fafihima fajahid. Berjihadlah engkau dengan merawat kedua ibumu. Padahal jihad yang akan dia ikuti siapa pemimpinnya? Nabi SAW. Bukan demo ya, dibilang jihad. Bukan. Memang jihad yang Nabi lakukan. Panglima jihadnya Nabi. Nabi katakan, urus orang tuamu. Karena kedua orang tuanya masih membutuhkannya. Abu Hurairah enggak berangkat haji bareng Nabi. Karena merawat ibunya. Bahkan beliau tidak pergi haji kecuali setelah ibunya meninggal dunia. Demikian pula sebagian ulama salaf tidak keluar dari negeri yang menuntut ilmu agama kecuali setelah orang tua yang meninggal dunia. Apabila memang kondisi ibu membutuhkan Anda. Dan walillahilham, ilmu agama ada solusinya. Enggak bisa di jam itu, ada jam lain. Ya kan? Seandainya pun nggak ada jam lain, bisa secara online. Minta rekaman, dengar siaran langsung. Jika Allah melihat kita jujur mencari ilmu agama, Allah akan berkahi ilmu agama itu untuk kita. Naam, wallahu ta'ala alam bishawab. Tidaklah kita menuntut ilmu agama kecuali untuk mengamalkannya. Di antara bentuk pengamalan terhadap ilmu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah. Awalnya kita berpuasa sunnah. Tiba-tiba kita minum karena lupa nikmat. Ya kan? Hadis dalam Sahih Bukhari. Man nasiya fa'akala wa syariba wa huwa sha'im
fa inna falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Nabi katakan, barang siapa yang lupa sehingga dia makan dan minum dan dia sedang berpuasa, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Yang berikan makan dan minum itu kepadanya adalah Allah. Tapi ingat, jangan dilanjutkan kelupaannya. Karena kalau dilanjutkan itu namanya udah sengaja. Bamin, lupa gua nikmat Allah yang memberikan makan dan minum. Itu udah sengaja. Maka ulama menyebutkan yang melihatnya harus menegurnya. Jelas ya, yang melihatnya harus menegur. Apa puasa tersebut dilanjutkan atau dibatalkan? Dilanjutkan. Fal yutimma shaumahu. Jelas hadisnya. Dan Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengqadanya nikmat. Nah, tapi jangan berdoa sering lupa ya. Di luar Ramadan, khawatirnya lupa nanti nggak pulang-pulang ke rumah. Apakah boleh prinsip sedikit namun istiqamah digunakan dalam sholat di masjid? Semoga, nah, amin ya rabbal alamin. Saya kurang faham maksudnya sholat di masjid sedikit namun istiqamah digunakan dalam sholat di masjid. Karena sholat di masjid cuma 5 kan? Nggak bertambah, nggak berkurang kan? Betul kan? Kalau sholat 5 waktu, itulah yang paling banyaknya. Adapun salat sunnah, maka Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar menyatakan afdhalus salatil mar'i fi baiti illal maktubah. Salat seorang hamba itu yang paling afdal di rumahnya kecuali salat yang wajib. Wallahu a'lam. Bapak maksud siapa pemilik pertanyaannya? Mungkin ada maksud lain. Kau usah takut jamaah, maksudnya untuk mengetahui maksud ini. Hah? Apa maksudnya? Lebih sedikit? Cuma 5 waktu aja ke masjid. Itu bukan lagi sedikit, Pak. Udah banyak itu. Salat 5 waktu cuma 5 kan? Nah, sunat di rumah. Afdhalus salatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Hadis Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi pertemuan kita ini, dan semoga Allah Jalla wa ala kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini. Dan semoga Allah Jalla wa ala kembali mempertemukan kita di majelis-majelis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amalan yang lebih sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta